Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita hanya sekedar mengulang tarikh atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari soal yang pertama, kapan beliau, apa nasab beliau, siapa saja nasab beliau, dan sampai kepada meninggalnya kakek beliau Abdul Muthalib. Taib. Yang pertama, ya, kaifa nasabu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abi. Ya, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi ayahnya. Ya. Apa nasabnya Nabi? Siapa-siapa saja? Bagaimana nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayahnya, dari jalur ayah. Dan nanti dari jalur ayah sama jalur ibu dia akan ketemu ya, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu orang. Ya, yang ini merupakan apa namanya? Ya, memiliki anak yang nantinya cicit-cicitnya ini menikah, ya, yang nantinya dia akan menikah. Taib. Nasabnya Nabi Muhammad SAW yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan ini adalah anak dari Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini dari jalur bapak. Jadi kalau kita buat kita buat nasabnya dari jalur bapak. Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian Adnan, kemudian Ma'ad, kemudian Nazar, kemudian Mudar, kemudian Ilyas, kemudian Mudrikah, kemudian Khuzaimah, kemudian Kinanah, kemudian Nadar, kemudian Malik,
kemudian Fihr, kemudian Ghalib, kemudian Lu'ay, kemudian Ka'ab, kemudian Murrah, kemudian Kilab, kemudian Qusay, kemudian Abdu Manaf, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, setelah itu Muhammad. Ini dari jalur bapak. Adapun dari jalur ibu, ya dari jalur ibu, dari sini dia, ya dari Murrah, dari Kilab, dari dari sini, kemudian Kilab, kemudian ini dari jalur ibu, dari Zahra, kemudian Abdu Manaf, ini Abdu Manaf yang berbeda dengan Abdu Manaf ini ya, tidak sama, Abdu Manaf yang berbeda. Atau Ustaz buat seperti ini aja. Murrah, Kilab, Abdu Manaf, Murrah, Kilab, Abdu Manaf, kemudian Wahab, kemudian Aminah, kemudian Nabi Muhammad. Ya, ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ibunya. Ya, Murrah yang ini orang yang sama. Kilab orang yang sama. Adapun Abdul Manaf ini beda orang, ya. Murrah sama Murrah ini orang yang sama, ya. Abdul Manaf ini orang yang berbeda, ya, beda orang. Dari Abdullah lahirlah Nabi Muhammad SAW, dari Aminah lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun Gajah, ya, hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Kenapa dikatakan tahun Gajah? Ya, kita sudah jelaskan, karena di tahun tersebut orang-orang Abrahah, pasukan-pasukannya Abrahah, termasuk Abrahahnya sendiri, yang menyerang kota Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Dan saat itu yang menjadi juru kunci Ka'bah itu adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Yang pemegang kunci Ka'bah adalah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Kemudian Abrahah menyerang Ka'bah, namun sebelum sampai diserang, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Allah Subhanahu Wa Taala kirim burung-burung yang kecil kepada mereka, yang disebut di dalam Al-Quran Tayyaran Ababil, kemudian menjatuhkan batu kepada pasukan-pasukan Abrahah hingga mereka bermatian, banyak yang mati. Kemudian Abrahah kembali ke Yaman,
Namun sebelum sampai dia ke Yaman, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abraha. Baik. Sehingga di tahun itu dikenal dengan istilah tahun gajah. Ya, ini peristiwa yang besar. Ya, peristiwa yang besar. Ya, peristiwa yang besar semua orang ingat biasanya. Ya, kalau kita Indonesia ini kan ada istilahnya peristiwa besar. Seperti sejarah 1945. Ini kan peristiwa yang besar. Proklamasi. Orang-orang pada kenal, orang-orang pada tahu. Alhamdulillah. Orang-orang pada tahu sejarah semuanya. Nah, demikian juga ini peristiwa yang besar pada masa itu. Sehingga disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan kelahiran Nabi SAW itu dikenal dengan istilah tahun gajah, ya, Amul Fil atau tahun gajah. Baik. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, siapa saja yang menyusukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa saja yang menyusukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, yang menyusukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang wanita. Yang menyusukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang wanita, diantaranya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah mantan budaknya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Mantan budaknya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Kemudian Thuwaibah. Thuwaibah ini mantan budaknya Abu Lahab. Mantan budaknya Abu Lahab. Kemudian setelah itu disusukan oleh Halimah binti Abi Du'aib. Disusukan oleh Halimah binti Abi Du'aib, dan dia berasal dari kabilah Sa'ad bin Abi Bakar. Ya, sehingga Halimah ini dikenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah, karena dia berasal dari keturunan Sa'ad. Dia berasal dari keturunan Sa'ad, namanya Halimah As-Sa'diyah. Baik. Nah, sebelumnya kita ceritakan sedikit yang menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama Ummu Aiman. Pertama ibunya Aminah. Ibunya Aminah. Hanya beberapa hari, hanya 3 hari. 3 hari. Kemudian setelah itu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini namanya Barkah. Hanya beberapa hari. Setelah itu Thuwaibah. Ya, Ummu Aiman namanya Barkah. Maula Abdullah. Namanya Barkah. Hanya beberapa hari saja. Kemudian Thuwaibah. Ya, Thuwaibah Maula Abu Lahab.
karena dia punya anak kecil. Yang sedang menyusui, yang sedang menyusu, namanya masruh. Namanya masruh. Ya. Hanya beberapa hari. Ini juga hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Kemudian yang terakhir baru Halimatus Sa'diyah. Yang terakhir baru Halimah bin Abi Du'aib. Sampai dua tahun, ya, sampai dua tahun. Halimah sampai 2 tahun. Namun Nabi SAW tinggal bersama Halimah selama 4 tahun, ya, selama 4 tahun. Hingga akhirnya Halimah membawa Nabi SAW kembali kepada ibunya Aminah. Kapan ini? Ketika terjadi pembelahan dada, ya, ketika terjadi pembelahan dada. Nah, Halimah khawatir, Halimah takut nanti ada apa-apa dengan Nabi SAW, hingga dibalikkanlah Nabi SAW kepada ibunya Aminah. Nah, setelah itu Nabi SAW tinggal bersama ibunya selama 2 tahun, ya. Kenapa selama 2 tahun? Ya, karena di tahun ke-6, yaitu ketika usia Nabi SAW 6 tahun, ibunya safar ke Madinah. Ibunya safar ke Madinah, kemudian ia menemui beberapa keluarga di sana, keluarga suaminya Abdullah, karena sebelumnya Abdullah juga safar di Madinah dan meninggal di Madinah. Nah, sekembalinya Aminah, ibunya Nabi SAW ke Mekah, maka di di sebuah tempat yang namanya Abwa, ya, yang terletak antara Makkah sama Madinah, di sini Aminah meninggal. Aminah meninggal, yaitu saat Nabi SAW usianya 6 tahun. Saat usia Nabi SAW 6 tahun. Kemudian, ya, ketika usia Nabi SAW 6 tahun inilah beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, namun juga pengasuhan sama kakeknya ini nggak berlangsung lama. Namanya kakeknya, ya tentu sudah tua, ya, sudah tua. Maka di saat usia Nabi SAW 8 tahun, kakeknya ini pun meninggal. Kakeknya Nabi SAW meninggal. Hingga akhirnya Nabi pun diasuh oleh salah satu dari anak kakeknya, yaitu pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Nah, Nabi SAW diasuh oleh Abu Talib inilah sampai dewasa, sampai beliau besar, diasuh oleh Abu Talib. Nah, saat usia beliau 8 tahun, jadi mulai diasuh oleh Abu Talib sampai dewasa. Baik, ini sejarah singkat Nabi SAW mulai beliau dilahirkan sampai beliau diasuh oleh Abu Talib, hingga akhirnya nanti Nabi SAW belajar untuk berdagang. Ya, nanti insyaallah di pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan bagaimana perdagangan Nabi SAW, bagaimana safarnya Nabi SAW ketika beliau sudah mulai remaja. Ya, ketika beliau sudah mulai remaja. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hanya sekedar pengulangan. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kelanjutan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Insyaallah taala kita cukupkan aja pelajaran kita sampai
di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau seandainya antum ada pertanyaan, nanti silakan catat dulu. Kalau ada pertanyaan di sela-sela pelajaran kita ini, silakan catat dulu. Kemudian nanti bisa kalian pertanyakan di waktu kita bertemu. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.